Jadi tadi kan di pasir selama 2 bulan nih. Nggih. Mungkin nggak ada kejadian-kejadian yang Pak Hidayat alami terus shock gitu di sana waktu di sana, terus yang benar-benar bikin kaget kayak gitu, kejadian-kejadian unik. Wah, nah kalau di pasar tuh sebenarnya kurang lebih adat istiadatnya kan hampir sama di Jawa ya Mas ya. Tapi di sana suku apa Mas Ded? Sukunya ini Banyak ya? suku Daya apa namanya? Bugis? Bukan. Daya apa lupa saya Ah, namanya. ah, ah. Nah itu. Ada rumah adatnya kok di sana. Oh, ada rumah adat. Cuma kalau secara apa namanya penduduk lokalnya memang sudah nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau pendatangnya Jawa itu mungkin udah banyak di sana. Jadi nggak terlalu shock juga terkait kultur yang ada di sana sebenarnya seperti itu. Tapi ada juga momen-momen yang shock tuh ya kayak kita istilahnya kalau di Jawa kan kuliner apa terbiasa lonun monggo kayak gitu. Ramah tamah. Mas Tama. Nah, kalau di sana lonun monggo. Cuma dilihat aja, Mas. Oh, kayak gitu sih. Mungkin beda ini ya, kebiasaannya. Kebiasaan ya. kan beda. Seperti itu sih. Kalau hal-hal unik lainnya mungkin kalau terkait survei yo banyak sih Mas kalau untuk yang terkait survei ya. Bahkan ada yang tengah malam datang kan ini kita kan modelnya yang surveyor ini istilahnya moving terus ya Mas ya. Mobilitasnya kan tinggi. Betul. Nah, mau nggak mau kan dia istilahnya istirahatnya ada di balai desa seperti itu kan. Oke. Nah, itu ada juga momen yang dimana si surveyor itu sampai harus kan datang malam di balai desa ini nggak ketemu si Pak Kepala Desanya. Nah, itu dia harus tidur di emperan di emperan balai desanya. Nah, seperti itu. Pas waktu turun hujan juga kayak gitu. Padahal aksesnya udah nggak bisa kejangkau lah di tengah sawit gitu kan lokasinya seperti itu. Oh iya, dayanya dayak belian. Belian? Iya, belian. Belian, oke, dayak belian teman-teman. Iya. Nah, itu terus nasibnya gimana tadi yang tidur di teras? Ya udah, mau nggak mau ya nunggu sampai pagi. Pagi mereka sampai begadang, padahal nggak bawa apa namanya kasur atau tikar, nggak bawa teman-teman itu waktu itu. Bawa alas ya, nggak bawa alas. Nah, yes, ya udah mau nggak mau tidur di emperannya yang di balai desa itu sama tidur di mobil aja teman-teman kayak gitu sih. Wah, nah kayak gitu. sih. Itu ada hal-hal unik yang salah satunya kayak gitu. Ada yang keplater itu istilahnya keblosok lah mobilnya ke lumpur. Nah, kayak gitu. Nah, itu sering sih kalau di wilayah-wilayah yang luar Jawa itu kan memang aksesnya mungkin nggak serata kayak di Jawa lah ya, kayak gitu kan. Seperti itu. Betul sih. Jadi sering-seringnya kayak gitu ya. Kalau secara teknis mungkin kebanyakan yang kayak gitu. Cuma kalau mungkin mistis-mistis mungkin ya. Nah, mistis nih. Menarik nih. Mistis. Ini bulu ketek saya merinding nih. Wah. Saya ini padahal nggak ada keteknya. Oh, maaf. Oh, ada ding ya? Ada. Maaf. Ya, kalau terkait mistis-mistis sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih. Mungkin ada 1-2 orang yang mungkin yang mengalaminya kayak gitu. Nah, ada cerita gini Mas. Waktu itu kan kita sebelum pindah ke kontrakan yang kedua, kan kita ada di kontrakan yang pertama itu sebenarnya ada rumah kontrakan itu disewakan ke kita. Ternyata fun fact-nya di situ tempat tidur yang salah satunya itu digunakan itu bekas mbah yang dulunya sering di situ terus meninggal. Itu baru sekitar 2 hari. Nah, itu dipakai tidur teman-teman. Wah. Nggak tahu. Nah, itu yang dimimpikan teman-teman nggak tahu terkait itu. Terus habis itu ada pindah ke kontrakan yang kedua nih. Nah, pas di kontrakan yang kedua sebenarnya rumahnya bagus-bagus juga sih. Ya modern nggak terawat lah. Modelnya tingkat gitu kan Mas. Nah, pas waktu kita pengecekan di situ kata yang punya rumah kan waktu itu saya ngecek tuh di atas tuh kan. Memang kondisinya gelap banget gitu kan. Gelap banget. Itu kalau kontrakan itu memang bekas untuk wedding organizer. WO, WO, banyaknya WO.
maksudnya bekas yang dikontrak WO gitu kan. Tuh. Nah tak kira kan itu kan ada laki-laki perempuan, kalau WO kan satu tim ya mungkin kayak gitu. Nah saya ngecek tuh di atas, di ruangan atasnya itu. Nah bapaknya yang punya kontrakan, karena berhubung gelap kan, saya turun, ya merinding mas, nggak tahu kan intinya kenapa kan. Saya turun. Bapaknya yang punya kontrakan bilang gini, mas ngapain ke atas mas? Ngecek aja pak di atas nggak ada apa gitu kan. Saya bilang, wah nggak lihat mbak itu mas ini. Mbak apa pak? Aku nggak tahu. Mbak itu yang baju putih rambut panjang. Wah apa pak? Tak kirain yang istrinya bapak yang di bawah, maksudnya yang ngontrak di situ gitu loh. Tak kirain kan tidur di atas. Saya nggak tahu kan. Ya udah, selang ganti hari, kita kan udah ngontrak di situ. Nah pas tidur di atas itu, waktu saya tidur di atas itu memang apa istilahnya, nggak tahu, itu belum dikasih tahu teman-teman memang. Kalau ternyata yang dimaksud bapak itu ada Mbak Kuntinya gitu. Nah saya nggak tahu terkait itu. Nah setelah itu ya wis tidur di atas tuh rasanya udah nggak enak juga kayak gitu kan. Udah panas ya? Rasanya kayak yes aneh lah mas gitu. Okay. Nah setelah itu yes lantai atas yang itu nggak pernah dipakai semua teman-teman sih. Kalau misalnya sendiri ya, tapi kalau buat bareng-bareng mungkin masih pada berani. Tapi kalau cuma satu orang dua orang nggak ada yang pakai ini seperti itu. Jadi ya kondisinya kosong gitu sih. Yang lantai atas. Berarti cuma lantai satu aja yang dipakai ya? Iya, cuma lantai satu aja. Nah, tapi ada backgroundnya nggak kenapa lantai 2 itu bisa terkesan horor atau? Kurang tahu ya mas ya. Nggak diceritain juga? Nggak diceritain. Tapi memang pada ngerasa bahwa itu ada ya makhluk lain lah gitu ya. Ya bapak sendiri yang punya malah bilang nggak lihat toh mas, yang di atas ada mbak-mbak yang pakai baju putih rambut panjang. Nah tak kirain yang istrinya yang punya itu. Oh ternyata yang dimaksud itu Mbak Kunti itu tuh. Wah gitu tuh. Memang ngeri sih. Mungkin ya bapaknya bilang ada Mbak Kuntinya nggak jadi ngontrak di situ ya mungkin. Oh, bener sih. Makanya dibilangnya gitu, ya, pinter juga bapaknya. Bener. Ya, ngapain bilang sih ya? Sebenarnya ya nggak takut juga sih mas. Ya cuma kalau lihat lari aja gitu sih. Pas lah. Itu berapa hari berarti di situ? Ya lumayan ya. Ini mas, hampir 1,5 bulan lebih. Lama ya. Lama di situ sih. Tapi ya alhamdulillah selama di situ ya tidurnya aman lah kalau di bawah. Nggak ada yang merasa terganggu ya. Nggak merasa terganggu. Kalau yang di atas tuh kadang yang mereka rasanya nggak nyaman aja lah. Oke. Ini cuma ini yo apa istilahnya cerita pengalaman ya mas, jangan dilebih-lebihkan, mungkin ya perasaan kita aja sih ya sebagai penakut gitu kan ya, mungkin ada sugesti juga dari diri kita sendiri yang gitu mungkin berimajinasi seperti itu kan. Jadi ya mungkin kalau tempat-tempat seperti itu mungkin banyak-banyak berdoa kali ya, banyak-banyak berdoa terus tambahi penerangan yang memang kalau ya kita preventif ya maksudnya melakukan apa ya istilahnya ya biar tidak mengundang hal-hal seperti itu ya. Mungkin terkait percaya atau tidak percaya ya mungkin kalau apalagi kita di Kalimantan bukan di rumah kita sendiri ya. Jadi memang harus waspada lah gitu dari apapun. Mungkin kita udah di penghujung acara nih Mas Ed. Wah udah sekitar berapa sih? Kita udah ngobrol 2 hari nih Mas Ed, jadi nggak kerasa ya. Kita udah 2 hari. Nggak ada nasi nih Mas. Nggak ada. Ya ini tuh ciu padahal lokal. Dari pasar tuh kemarin makannya wah nggak ada. Sini tambah. Nah denger nih dari teman-teman juga, kalian berburu meramu juga? Iya kemarin Mas. Hunting gitu ya? Hunting. Jadi kan ada rusa kan Mas. Rusa. Ya, rusanya itu toh nggak jadi dihunting, lari Mas. Kalah cepat. Oke, karena kita udah ada di penghujung acara. Nah biasanya teman-teman nih suka ini Mas, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini apa Mas, kata-kata hari ini Mas buat teman-teman di luar sana supaya ya mungkin sedikit memotivasi. Kebetulan untuk kata-kata hari ini apa ya Mas ya?
Bebas iki. Bebas. Nah, aku sebenarnya enak filosofi, Mas. Apa tuh, Mas? Soto Banjar. Soto Bajila. Apa soto Banjar, Mas? Soto Banjar itu ibaratnya kan soto ya, seger ini. Segar. Tapi mahal. Heeh. Jadi kalau mau yang seger-seger harus mahal. Harus mahal. Kalau mau yang mahal-mahal berarti harus punya uang, harus kerja giat. Benar Gitu. sekali. Wah, mantap filosofinya. Wow. Terima kasih Mas Dayat. Mungkin itu dulu podcast kita 2 hari ini. Semoga hari-hari selanjutnya podcast terus ya. Dapat Mas ya. Dayat nggak ke lapangan, kita podcast terus. Podcast. Dapat uang. Dapat air putih lumayan dari tim. Oke, mungkin itu ya teman-teman, kita sharing-sharing terkait project GSP, kita sharing sama surveyor GSPI kayak gitu. Jadi kita tahu nih sedikit tahu tentang kehidupan gimana di lapangan, terus project apa aja yang sedang dilaksanakan oleh GSPI seperti itu. Nah, jangan kapok-kapok teman-teman buat saksiin mungkin di episode-episode selanjutnya, mungkin akan jauh lebih seru atau dengan tamu-tamu undangan, mungkin juga Mas Dayat lagi dengan pengalaman yang berbeda tentu saja ya Mas ya. Mungkin setelah ini, tapi setelah ini mau kemana? Oh, pulang. Jadi setelah ini Mas Dayat mau pulang, dia capek Mas, mau capek. gini. Aduh. Nah, kacau. Jadi Mas Dayat setelah ini mau pulang dulu istirahat. Ya mungkin selanjutnya mungkin ada pengalaman-pengalaman baru yang bisa kita share. Tapi stay tune terus dengan kita GSPI. Mungkin itu dulu dari saya sebagai host. Jangan lupa tetap saksikan untuk konten seputar surveyor GSPI. Dadah.